Agan Sipakar NIM 190403-173 dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembuatan part ragum. Yang pertama itu ada mesin bubut. Prinsip kerjanya yaitu memotong benda kerja secara melintang atau membusur, sehingga hasil dari benda kerjanya akan terjadi sayatan yang berbentuk kulit. Komponen-komponen mesin bubut yaitu pertama itu kepala tetap. Kepala tetap ini berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak. Selanjutnya ada alat pencekam yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Selanjutnya ada motor penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Selanjutnya ada tombol emergency stop yang digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini sangat penting untuk keselamatan kerja operator. Selanjutnya itu ada eretan yang berfungsi untuk memberikan tebal pemakan pahat atau menggerakkan pemakan pahat. Selanjutnya ada tuas atau handle. Fungsinya yaitu mengatur kecepatan spindle, pengaturan feeding atau kecepatan, arah pemakanan, penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, pengaturan alat putar spindle. Selanjutnya itu ada tool post atau dudukan pahat yang berfungsi untuk memegang dan menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Selanjutnya itu ada lampu penerang. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja yang sedang dibubut. Selanjutnya itu ada selang coolant atau pendingin yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Selanjutnya itu ada kepala lepas yang berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor. Selanjutnya itu ada alas mesin atau bed mesin. Alat mesin ini digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan atau sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest. Selanjutnya ada poros transportir dan poros pembawa yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Selanjutnya itu yang terakhir, rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna untuk mengulir dan berhenti ketika pada posisi tertentu. Pada proses pengerjaan pada baja atau part dari ragum menggunakan mesin bubut, pertama yang kita lakukan adalah kita meletakkannya benda kerjanya pada dudukan mesin, lalu menghidupkan mesin. Pada saat mesin dihidupkan, akan otomatis berputar dan mesin akan mulai mengikis baja atau part tersebut. Kemudian operator memutar handle atau tuas untuk mengatur kecepatan mesin dan menggerakkan alat pencekam. Kemudian bagian dari baja atau part tersebut akan terkikis. Selanjutnya itu ada mesin scrap. Mesin scrap ini alat untuk proses penyayatan yang memiliki gerak utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Berikut ini merupakan komponen dari mesin scrap. Yang pertama, badan mesin. Ini berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin mekanik penggerak dan tuas pengatur. Selanjutnya itu ada meja mesin yang berfungsi tempat untuk benda kerja atau penjepit benda kerja. Selanjutnya ada lengan dan atau ram. Ini berfungsi untuk menggerakkan pahat secara maju dan mundur. Selanjutnya itu ada eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Selanjutnya itu ada pengaturan kecepatan yang mana berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Selanjutnya itu ada tuas pahat langkah, berfungsi mengatur panjang pendek langkah pahat lengan. Selanjutnya itu ada tuas posisi pahat, yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang terakhir itu ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang, untuk menyekrap secara otomatis. Adapun proses pengerjaan pada baja atau part dari ragum menggunakan mesin scrap, pertama kita harus mengatur ketebalan pahat dan kecepatan mesin terlebih dahulu. Kemudian kita menghidupkan mesin. Mesin akan mulai bekerja, maju dan mundur dan memahat atau menyayat benda kerja. Lalu, kita mengatur tuas pengatur langkah belakang dan tuas pengatur langkah meja, dan mengatur pergerakan benda kerja menggunakan spindle. Yang ketiga itu ada mesin drilling. Prinsip kerjanya yaitu dengan memutar alat pemotong yang arah mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin drilling ini
sering disebut juga dengan mesin bor. Berikut ini komponen dari mesin drilling atau mesin bor. Yang pertama itu base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Yang kedua, kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Yang ketiga, ada table atau meja. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan kita bor. Selanjutnya ada drill atau mata bor. Merupakan suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Selanjutnya itu ada spindle, bagian yang menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Selanjutnya itu juga ada spindle head, merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel. Yang terakhir itu ada kelistrikan. Bagiannya ini kelengkapannya mulai dari kabel power, kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan. Adapun proses pengerjaan pada baja atau part dari ragum menggunakan mesin drilling atau bor. Yang pertama, part ragum kita jepit di base atau dudukan. Kemudian, kita menghidupkan mesin dan mengarahkan mata bor ke permukaan benda kerja yang akan kita lubangi. Selanjutnya, kecepatan mata bornya kita atur sesuai dengan kecepatan yang tepat. Selanjutnya itu alat kerja bangku. Alat kerja bangku merupakan alat pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau perbaikan atau perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja atau workbench. Pada proses pembuatan ragum ini menggunakan dua alat kerja bangku. Yang pertama, kikir yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja, yang mana bertujuan untuk meratakan suatu bidang kerja, menghaluskan suatu bidang, meratakan membuat bidang sejajar, membuat bidang sesuai dengan ukurannya. Adapun proses kerja kikir pada part ragum pada ulir, proses kerjanya yaitu pembuatan alat kerja yang akan dihaluskan, yaitu ulir dipegang di tangan kiri dan kikir dipegang oleh operator pada tangan kanannya. Kemudian cara pengerjaannya dengan mengikis atau menggesek secara searah antara benda kerja dan kikir. Selanjutnya itu ada gerinda. Gerinda merupakan alat multifungsi yang sering digunakan untuk memotong, mengasah, atau mengerus benda untuk tujuan tertentu. Proses kerja gerinda pada part ragum, pada bagian ini diambil untuk penjepit berjalan. Setelah penjepit berjalan dilakukan proses scrub, kemudian pada tahap ini dihaluskan permukaannya dengan gerinda. Adapun cara kerjanya gerinda, yaitu gerinda dipegang menggunakan tangan kanan oleh operator, sedangkan benda kerja diletakkan atau dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Untuk pengerjaannya, menghaluskannya dengan menggesek dengan benda kerja. Sekian penjelasan saya tentang mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembuatan part ragum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.